Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah, jamaah sidang pengajian Sirah Nabawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat kepada kita, dan salah satu nikmat tersebut adalah nikmat hidayah. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah kepada kita, maka tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersesat, maka tidak ada akan yang mampu untuk memberikannya hidayah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita di bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana keadaan atau kondisi masyarakat di sekitaran kota Mekah dan di kota Mekah secara umum, ya. Yang kita sebutkan kebanyakan adalah kondisi-kondisi yang tidak baik, kondisi yang sifatnya negatif, ya. Ada kita sebutkan tersebarnya zina di kota Mekah, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lahir, ya. Kemudian riba, ya, judi, pembunuhan anak-anak wanita dan lain-lain, ya. Maka rasanya tidak adil apabila hanya hal-hal negatif saja yang kita sebutkan pada kondisi masyarakat pada saat itu, ya. Padahal sebenarnya masyarakat Arab juga memiliki hal-hal yang positif yang nantinya itu sangat dipuji di dalam Islam dan dijadikan sebagai salah satu akhlakul karimah, ditetapkan di dalam Islam sebagai salah satu akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji, ya. Maka di antara hal-hal yang positif, ya, yang ada di kalangan masyarakat Arab, ya, pada saat itu, ini cerita sebelum kelahiran Rasulullah, ya. Yang pertama adalah sifat al-karam, ya. Sifat al-karam itu artinya sifat
dermawan. Sifat dermawan. Jadi orang Arab itu memang dengan sifat kedermawanannya itu biasa membantu orang tidak tanggung-tanggung bagi yang mereka kehendaki, bagi yang mereka anggap pantas mendapatkan bantuan mereka. Sifat karom ini juga bisa diartikan dengan sifat memuliakan tamu. Karena dalam bahasa Arab memuliakan tamu itu artinya ikramut duyuf atau ikramut daif. Ya. Maka sifat memuliakan tamu ini menjadi salah satu sifat baik bagi orang-orang Arab pada saat itu dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya, kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Arab, pernah bertamu ke rumah orang Arab, pasti itu akan merasakan dan menemukan bagaimana orang Arab itu memuliakan tamu. Ya. Bahkan diikrarkan di dalam Islam, ditetapkan di dalam Islam sebagai salah satu bentuk keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Maka sifat ikramid duyuf ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Bahkan disebutkan ya, zaman dahulu itu jika di salah satu rumah orang Arab itu tidak ada makanan apapun, kemudian datang seorang tamu mengunjunginya, dan di rumah tersebut hanya ada seekor unta ataupun hewan lainnya yang dijadikan sebagai kendaraan mereka, maka hewan tersebut yang akan disembelih untuk dijadikan persembahan kepada tamunya, untuk memuliakan tamu itu. Kalau sekarang orang Arab itu biasanya memuliakan tamu itu sampai 3 hari ya. Jadi memuliakan tamu itu ada batasnya juga ya. Batasnya 3 hari. Kalau tamu itu 1 hari datang ke rumah kita, masih kita muliakan. Kemudian 2 hari masih dimuliakan ya. 3 hari masih dimuliakan, masih diberi makan, minum, tempat tinggal. Selepas 3 hari maka akan ditinggalkan tamu tersebut. Itu di Arab, tamu tersebut akan ditinggalkan. Maka tamu tersebut harus tahu diri. Kalau sudah lebih 3 hari, segeralah bersiap-siap dan berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah orang Arab. Ya. Jadi itu dia tadi sifat karam, ya, sifat kedermawanan orang Arab. Ya. Yang kedua, sifat baik orang Arab ini adalah al-wafa bil ahdi. Al-wafa bil ahdi ya, artinya menepati janji ya. Jadi orang Arab itu ya, takut membuat janji karena takut tidak menepatinya. Kalau sudah berbuat janji pasti akan mereka penuhi janji tersebut ya. Bahkan dalam cerita ya, ada dikisahkan bahwasanya dahulu ada seorang raja yang yang bernama Kisra ya, itu menitipkan baju perangnya kepada orang Arab ya. Kemudian nanti anak raja ini masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika raja ini nanti sudah mati, kemudian baju tersebut ya, diminta oleh anaknya tadi yang sudah masuk Islam kepada orang-orang Arab. Ya, pada saat itu sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka diberikan baju perang tersebut
ya, karena mereka berjanji menyimpan baju tersebut dengan baik-baik, ya, dan beramanah, artinya sangat menjunjung tinggi sifat amanah, tidak merusak baju tersebut, tidak menyembunyikan baju tersebut, padahal sudah lewat waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama, tapi baju tersebut masih tersimpan, ya. Bahkan gara-gara janji yang tidak ditepati, biasanya orang Arab itu bisa berperang. Itu terjadi di dalam banyak hal, ya. Nanti juga bisa kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW, ya. Karena tidak tepat janji bisa memicu peperangan di antara suku-suku daripada kaum Arab, ya. Kemudian sifat yang ketiga yang positif yang bisa kita ambil baiknya dari orang Arab pada saat itu adalah kemuliaan diri. Artinya mereka sangat menjunjung tinggi kemuliaan mereka. Mereka tidak mau dihina, Pak, ya. Ada mendengar penghinaan dari kaum mereka, ya, atau kepada kaum mereka dari kaum yang lain, itu bisa perang mereka. Dan sifat itu sampai sekarang masih kita lihat di orang-orang Arab pada saat ini. Mungkin bapak-bapak tahu pengelolaan minyak di Arab Saudi. Kalau ustadz-ustadz kita bilang minyak Indonesia itu tidak kalah daripada minyak Arab Saudi. Arab Saudi minyak hanya datang dari dalam tanah. Tapi kalau di Indonesia minyaknya itu ada dari dalam tanah, ada dari atas tanah, dari sawit contohnya. Bahkan di wajah kita pun bisa menghasilkan minyak, ya kan? Itu ustadz kita bilang. Tapi pengelolaannya tidak baik di negara kita. Berbeda dengan Arab. Pengelolaan di Arab itu mereka tidak menerima negara mereka itu ditindas oleh negara lain. Makanya Aramco sekarang bisa menjadi perusahaan yang besar. Sumber daya yang ada dari tanah Arab itu harus bisa dimanfaatkan oleh orang Arab sendiri. Dan sampai saat ini di tanah Arab orang asing tidak bisa membeli tanah dan memilikinya secara pribadi. Tak ada yang bisa. Berbeda dengan negara kita. Orang asing bebas memiliki tanah secara pribadi, hak milik. Kalau di Arab nggak bisa, Pak, ya, di Arab nggak bisa. Itulah kemuliaan diri orang Arab, izzah, ya, dalam bahasa Arabnya izzatun nafs, kemuliaan diri. Itu yang mereka jaga dari dulu dan sampai sekarang masih ada dalam diri orang Arab, ya. Kemudian yang keempat ini sebenarnya nggak nampak di orang Arab, yaitu kesabaran. Al-hilm, ya, al-hilm itu diterjemahkan dengan kesabaran plus ketenangan kalau dalam bahasa Indonesianya. Karena kalau kesabaran saja itu bahasa Arabnya as-sabru, ya, kita sudah tahu semua as-sabru itu artinya sabar, tapi dikatakan di sini sifatnya bukan as-sabru tapi al-hilm. Al-hilm itu sabar plus ketenangan. Sabar ditambah dengan adanya ketenangan di dalam diri orang Arab, ya. Yaitu dari dulu sampai sekarang juga kelihatan, nampak, ya. Tapi yang lebih menonjol di kalangan masyarakat kita, orang Arab itu gerasak gerusuk. Apalagi yang lebih terkenal dari orang Arab itu adalah sering berperang, ya. Jadi sifat kesabaran plus ketenangan ini agak kurang nampak, ya. Padahal sekarang aja kita lihat orang Arab itu diserang bertubi-tubi, ya, dari segala penjuru, tapi orang Arab masih sabar sampai sekarang, ya. Mungkin kita tidak pernah mendengar atau jarang mendengar penyerangan Houthi kepada Arab Saudi, ya. Kalau kita ikuti sosial medianya berita Arab Saudi itu hampir setiap bulan, Pak,
Arab Saudi diserang dengan rudal-rudal Syiah Husi dari Yaman. Ya, tapi sampai sekarang Arab Saudi masih tenang. Ya. Kalau Arab Saudi bergerak sedikit, langsung media sekuler liberal mengatakan Saudi menyerang Yaman, ya kan? Menyerang rakyat Yaman. Padahal mereka sudah lebih dulu diserang oleh Syiah Husi. Ya. Ya. Nah, itu salah satu bentuk kesabaran dari orang-orang Arab. Sampai sekarang kalau kita pelajari lebih detail lagi dan kita lihat lebih dalam lagi, ada kesabarannya, nampak kesabaran daripada orang-orang Arab itu. Ya, mungkin inilah beberapa sifat baik daripada orang-orang Arab, ya. Dimana kalau kita sebutkan hanya kejelekan mereka saja atau sifat-sifat negatif saja, maka rasanya tidak adil, ya. Dan gabungan dua sifat inilah yang kemungkinan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Jadi satu sisi ada kerusakan, diturunkan Nabi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Satu sisi ada kebaikan untuk menguatkan Nabi itu sendiri. Ya, menguatkan Nabi itu sejak lahir sampai ia kuat, ya, dan memiliki sifat-sifat yang positif tadi. Ya. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya, ya, hikmah diturunkan Nabi SAW di tengah-tengah orang Arab pada saat itu, ya. Kemudian kita akan membahas masuk ke dalam kelahiran Rasulullah SAW, ya, kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Beliau dilahirkan menurut riwayat yang sahih dan banyak ditulis oleh kalangan ulama sejarah, dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah. Ada yang tahu, Pak, tahun berapa itu tahun gajah? Tahun 571 Masehi. Kalau dalam Hijriah ada yang tahu tahun keberapa? Dalam Hijriahnya nggak ada, Pak. Tahun Hijriah belum lahir pada saat itu, karena langsung Rasulullah belum hijrah. Ya. Dalam tahun Hijriah tidak ada. Ya. Dalam penanggalan Masehi ada atau tidak ada? Ada. Ya. Dalam penanggalan Arab atau Islam saat ini disebutkan tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, tahun 571 Masehi. Ya, dalam penanggalan Masehi itu tanggalnya tanggal 20 atau 22 April. Ya, tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ya, artinya sekitar 6 abad setelah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ke dunia. Ya, Masehi itu kan dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Berkaitan dengan tahun gajah, orang kan sering menyebutnya Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Ya. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa penyerangan Abrahah, ya, yang mengkomandani kaum gajah dalam menyerang Ka'bah. Ya. Jadi berapa hari setelah peristiwa tersebut Rasulullah lahir? Para ulama mengatakan sekitar 40 hari. Ya, jadi sekitar bulan Muharram lah terjadi peristiwa tersebut. Nah, karena Rasulullah lahir di Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal. Maka kalau dihitung mundur 40 hari di akhir Muharram atau awal Safar kejadian peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah.
Maka 40 hari setelah itu lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, ya.